Sebelumnya saat aku menjadi seorang perantara, perjanjian yang ditandatangani oleh Denny dan Jack berbicara tentang rasio kepemilikan sahamku, meskipun ada beberapa perbedaan di antara mereka tapi pada akhirnya, masih menetapkan bagianku pada posisi rendah. Bagiku, meskipun tidak memiliki hak nyata tapi aku memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembagian laba. Awalnya pembagian dilakukan setahun sekali, tetapi tanpa diduga, karena mempunyai pendapatan yang cukup baik, pembagian dilakukan selama 3 bulan sekali. Aku segera mencari ATM terdekat untuk memeriksanya, benar saja, uang sebanyak 2 miliar sudah masuk ke akunku. Jika ini terjadi dari dulu, mungkin aku akan bersemangat, tetapi setelah menjalani hidup di pulau terpencil, aku menyadari, menurutku daya tarik uang tampaknya jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Menutup telepon, aku dan Weni bersama-sama berjalan-jalan, dengan penampilan saat ini disebut memaksakan jalan-jalan. Pasar malam Shanghai sangat indah tidak hanya karena lingkungan di sini, tetapi juga karena pendekorasian di sini. Langit jalanan pasar malam yang dituju belum gelap, ada pedagang kecil yang datang dari luar masuk ke dalam, dan segera seluruh jalan terisi. Weni dan aku berjalan di sepanjang jalan. Weni seperti gadis remaja, menunjuk ke sana ke sini dengan gembira, menatapnya dengan gembira, mengatakan bahwa dia menginginkannya. Melihat dia baru saja membelikan aku ponsel dan pakaian, aku menjadi pecundang besar. Aku membawa semua hal yang disukai Weni. Akhirnya, keduanya membawa kantong. Ketika berjalan keluar dari tempat camilan, bibir Weni yang cantik dan seksi telah ditutupi dengan minyak dan bahkan wajahnya berbau lada. Seperti seorang ayah, aku menyeka minyak dari wajahnya dengan perlahan-lahan. Ketika aku mengatakan kepadanya apa yang aku pikirkan, Weni berteriak dan mulai memukuliku. Secara alami, aku tidak bisa membiarkannya berhasil, dan aku berlari dengan tas besar di tanganku. Kemudian di jalan pasar malam, adegan lucu dan hangat muncul. Aku berlari di depan dengan membawa, dan Weni mengejarku dari belakang, menarik perhatian orang-orang yang lewat. Ketika kami sudah lelah, kami mencari kursi untuk bersandar dan duduk. Aku berkata, Weni, kenapa barusan kamu terlihat seperti gadis kecil? Weni melirikku dan berkata, lalu mengapa kamu seperti bocah ingusan? Aku tersenyum canggung, apakah kamu sudah lelah bermain? Jika sudah lelah, mal kita pulang untuk beristirahat hari ini. Aku akan mencari hotel untuk tinggal terlebih dahulu, kamu cepat pulang. Seorang gadis masih berada di luar saat malam hari, sangatlah berbahaya. Di mulut Weni muncul senyum aneh, dan berkata, Roman, apakah kamu tidak mengantarku pulang? Aku tertegun dan berkata, ini tidak perlukan. Aku mengantarmu pulang, lalu bagaimana kalau aku disalahpahami? Tanpa diduga, baru saja aku selesai berbicara, tiba-tiba, Weni berkata, astaga, dan bersandar padaku, menutupi pergelangan kakinya dan berkata, kakiku terluka, tolong kamu bawa aku pulang secepat mungkin. Aku mengerutkan kening, aku katana padamu Nona, jatuh kamu ini terlalu berpura-pura. Kamu bersandar duduk di kursi, apakah masih bisa keseleo? Leher Weni segera tegak dan berkata, kenapa? Tidak mungkin kan? Cepatlah, jika kamu tidak mengantarku pulang hari ini, aku tidak akan jalan. Melihat Weni bersikeras, aku hanya bisa menyetujuinya. Dan dengan bahagia, Weni langsung melompat dari kursi, lalu aku berkata, bukankah kamu keseleo? Sekarang sudah sembuh. Weni berkedip dan menatapku dengan polos. Aku dikejutkan oleh tingkah Weni yang secara tiba-tiba, harus tahu, bahwa dia tidak pernah seperti ini sebelumnya, dan tidak tahu kemana beberapa bulan ini dia sudah menjadi senakal itu. Meskipun sebelumnya dia sangat peduli, tapi dia bukan orang asing, di depan orang lain, dia kebanyakan tidak peduli dengan pakaiannya, dia bersikap dingin dan acuh tak acuh, tapi sekarang dia seperti wanita nakal. Aku berdiri, karena ada banyak barang di tubuhku, aku berkata, bolehkan beberapa barang yang tidak kamu makan ini dibuang? Tidak boleh. Ini adalah pemberianmu, aku belum memakannya, mana boleh dibuang? Weni segera membantahku. Tapi jika kamu makan ini, bisakah kamu memakannya tanpa berbicara? Memang benar-benar kamu akan menjadi gemuk. Begini saja, aku akan membantumu membawa setengahnya.
Sambil berbicara Weni dengan cerdik mengambil beberapa kantong kecil dariku, dan segera mengemas cemilan yang dibelinya barusan, gorengan tahu, kentang goreng dan cemilan lainnya. Karena barang bawaan terlalu banyak, kami menumpukan barangnya menjadi satu. Ketika kami naik mobil, sopir itu memandang kami dengan heran. Aku bertanya kepada sopir itu, apa yang terjadi? Sopir itu berkata, kalian pasangan muda terlalu memamerkan hubungan kalian. Pasangan muda? Tidak, tidak Pak, kamu salah paham, dia dan aku. Perkataan sopir itu membuatku terdiam, dan aku segera menjelaskan, tanpa diduga, sopir itu menghela nafas dan berkata, apalagi yang mau dijelaskan. Kalian berdua berpakaian seperti sepasang kekasih, umurku sudah tua, bagaimana mungkin aku tidak tahu. Aku segera menatap Weni, dan melihat bahwa pakaian dan bajunya memang sangat mirip denganku. Pada saat yang sama, aku perhatikan ada tanda di belakangnya, yang tertuliskan cintai aku, hatiku terasa dingin, dan aku segera menarik pakaianku untuk melihatnya. Benar saja, ada dua kata di balik pakaianku cintai kamu. Hatiku berdegup kencang ingin menangis tanpa air mata dan berkata, Weni kamu bisa menyakitiku. Weni menatapku dan berkata, tidak peduli, siapa yang menyuruhmu menghilang selama 3 bulan. Dalam perjalanan panjang pulang, aku dan Weni akhirnya sampai di bawah rumahnya, tapi saat itu aku terkejut. Aku tahu bahwa keluarga Weni tinggal di perumahan orang kaya di Shanghai. Tapi yang aku tidak tahu adalah bahwa perumahan orang kaya ini benar-benar layak dengan segala macam fasilitas dan bahkan jalur khusus untuk semua rumah tangga. Bukan hanya aku yang kaget, tapi supirnya juga kaget. Setelah turun dari mobil, dia menatap kami dengan wajah iri hati ketika dia melihat Weni. Pandangannya seolah-olah ingin memakan Weni hidup-hidup. Dan saat menatapku, aku membaca tatapan mata sopir itu. Sudah jelas dikatakan, mengapa kamu bisa menjadi wanita yang begitu kaya? Mendengar perkataan kamu seolah-olah tidak senang. Ketika supir pergi, aku berkata, kamu tinggal di dalam sini. Tentu saja, jika tidak, untuk apa menyuruhmu datang kemari? Aku terbatuk, boleh tidak aku tidak naik. Aku telah memperkirakan harga rumah kota Shanghai di daerah ini di hatiku. Kali ini, pembagian laba dari perusahaan real estate Thailand ditambah kompensasi dari mantan keluarga Gong kepadaku, tetapi sama sekali tidak seharga dengan rumah ini. Mungkin jika semua uangnya digunakan, hanya bisa membeli sebuah ruangan kecil saja. Aku menghela nafas, Weni, kamu bilang kita sama-sama lulusan universitas, kenapa kamu begitu kaya? Weni melirik dan tiba-tiba meluruskan dada montoknya, menunjukkan sosoknya yang cantik. Pada saat yang sama, dia menatapku dengan mata yang sangat menawan, bibir yang sedikit merah, dan berkata, Roman, sekarang kamu memiliki kesempatan untuk menjadi kaya sepertiku, apakah kamu memikirkannya? Aku juga tidak bodoh, aku tahu apa maksud dari Weni bersikap seperti ini, tapi aku tidak bisa menyetujuinya, karena di dalam hatiku masih ada Elina. Hehe, Weni, begini saja, kamu pulang dulu, sepertinya aku harus pergi dulu karena masih ada urusan. Aku tersenyum canggung. Weni segera memasang muka cemberut dan terlihat tidak senang. Roman, aku jauh-jauh datang hari ini adalah untuk menemui kamu, tapi kamu bahkan tidak antar aku pulang. Ini tidak baik. Aku menelan ludah. Aku tahu apa yang dipikirkan oleh Weni, inilah alasan mengapa aku tidak mengantarnya pulang. Padahal gadis ini bertumbuh dengan baik, namun sekarang entah dari mana dia belajar menggoda orang. Jika aku benar-benar mengantarnya pulang, aku khawatir aku akan menyukainya di saat hubunganku dengan Elina belum mencapai hasil. Weni terkekeh, apa yang salah? Pokoknya tidak boleh, aku akan mengantarmu sampai depan rumah, lalu aku akan langsung pulang. Aku menolak dengan tegas. Weni mendengus dan menghentakkan kakinya seperti gadis kecil, kamu sangat tidak peka. Aku tidak berani menjawab, dan aku merasa sangat tertekan, bukannya aku tidak peka dalam hal beginian, jika bukan karena Elina, maka aku pasti sudah mengencanimu dari awal. Weni membawaku melewati fasilitas-fasilitas yang ada di sepanjang jalan hingga di depan rumahnya. Aku hanya bisa menghela nafas, pada akhirnya kita benar-benar tidak bisa membayangkan dunia orang kaya.
Masuk dari gerbang komunitas ada pusat kebugaran hijau serta lapangan olahraga tersedia lengkap, bahkan ada kolam renang besar di tengah-tengah komunitas. Sementara rumah Weni berada di antara sepasang tanaman hijau dengan pepohonan yang lebat di sekelilingnya. Rumahnya didekorasi dengan gaya, dilihat dari luar, pintu tinggi dan ubin besar, wallpaper kuning muda ditambah dengan gerbang pola berongga. Penampilannya terlihat seperti taman gaya Eropa abad pertengahan. Weni berjalan membukakan pintu dan bersandar. Dia mengedipkan mata ke arahku dan berkata dengan lembut, "Roman, kamu yakin tidak mau mempertimbangkan untuk masuk dan duduk dulu?" Dengan wajah serius, aku melewatinya dan berjalan masuk ke kamar. "Kamu setuju?" Weni baru saja selesai berbicara karena terkejut. Aku meletakkan semua tas dia di tanah, lalu berjalan keluar dan berdiri di luar pintu. Aku berdeham dan berkata, "Weni, aku menyimpan barang-barangmu di atas meja, jangan lupa dirapikan." Aku pergi dulu. Selesai berbicara, aku langsung pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku merasa bersalah, bukan karena menjadi pencuri, tapi aku sangat mengkhawatirkan diriku sendiri. Jika aku tidak bisa menahannya, maka akan timbul masalah besar. Karena hotelku sebelumnya telah ditarik akibat sudah lama tidak dihuni, karena itu aku langsung pergi mencari hotel lain. Saat ini di pulau terpencil, aku selalu khawatir sampai-sampai diriku tidak bisa tidur nyenyak. Aku sangat butuh merelaksasikan fisik dan mentalku. Aku menemukan sebuah hotel dengan gaya yang tampak lumayan dan menetap di sana. Selesai mandi, terdengar suara ketukan di pintu. Aku melihat ke arah pintu dan bertanya, "Siapa itu?" Terdengar suara orang tua datang dari luar pintu. "Ini aku, Denny." Dalam hati aku tersontak kaget sekaligus senang. Denny. Sekarang sudah jam 11 malam, tapi dia malam-malam dari kota Yanjing datang ke kota Shanghai. Sepertinya aku harus mengubah tebakanku sebelumnya tentang dia. Aku membukakan pintu untuknya. Akhirnya aku melihat Denny berdiri di pintu, menatapku sambil tersenyum. "Roman, kenapa diam saja? Apakah tidak mengundang aku untuk masuk?" "Tidak, tidak Tuan Denny, silahkan masuk." Aku segera membukakan jalan untuknya, kemudian aku melihat Alex yang mengikuti Denny dari belakang dengan penuh semangat. Dia bertanya dengan lirih, "Bukankah kamu baru kembali ke kota Yanjing? Mengapa datang ke kota Shanghai lagi?" Alex tertawa dan berkata, "Ada urusan, yang pasti kali ini sangat berterima kasih denganmu." "Berterima kasih denganku? Terima kasih untuk apa?" Aku sangat bingung. Denny telah memasuki pintu dan duduk. Aku tidak lagi mengobrol dengan Alex, berjalan kembali dan menuangkan beberapa cangkir air panas. Denny memandangiku dari atas ke bawah dalam sesaat, kemudian tampak lega dan berkata, "Roman, aku datang untuk menemuimu begitu malam. Kamu tidak menyalahkanku kan?" Tentu saja hatiku tidak menyalahkannya, tetapi tidak dapat dihindari bahwa ada banyak masalah. Meskipun pada awalnya aku berpikir kamu tidak datang. Tentu saja aku tidak menunjukkannya di wajah. Aku berkata, "Tentu saja tidak. Lagi pula aku juga baru saja kembali." "Hahaha, Roman, kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Aku bisa melihat kehabisan nafas di wajahmu. Sudahlah, jika tidak melihat kamu mengobrol keras dengan gadis kecil bernama Weni, dari awal aku sudah keluar." Setelah berbicara dia menunjuk ke arah Alex. "Kali ini aku membawanya lagi. Kamu tidak salah, aku punya sesuatu untuk meminta kalian berdua lakukan." Melihat mata Denny, aku merasakan kepahitan yang pahit di hatiku. Aku baru saja kembali dari pulau terpencil dengan 9 kematian. Aku tidak turun ke sana, lalu sesuatu terjadi lagi. Bukankah itu niat yang sengaja untuk menginginkan nyawaku? Tapi karena Denny sudah mengatakannya, aku tidak bisa menolaknya, dan menjawab, "Oke, Denny, maksudmu itu." Denny tersenyum dan berkata, "Begini masalahnya. 3 bulan lalu kamu dan Alex pergi ke perusahaan Nasional untuk bernegosiasi. Apakah kamu ingat masalah ini?" "Ingat, tentu saja ingat." Membahas hal ini, wajahku juga menjadi serius, dan sedikit tidak mengerti mengapa Denny membahasnya saat ini. Aku melirik Alex, tapi Alex mengangkat bahu tak berdaya bersamaku. "Saat itu setelah kalian bernegosiasi, perusahaan Thailand langsung memiliki masalah. Awalnya aku ingin kalian berdua segera menanganinya,
tidak hanya dapat melatih kemampuan kalian, tetapi juga bisa menyelesaikan masalah secepat mungkin, mengurangi kerugian perusahaan, tanpa diduga sesuatu terjadi pada kalian berdua. Berbicara hingga raut wajah Denny itu juga terlihat agak buruk, jadi aku mengirim orang lain ke Thailand untuk mengatasinya. Ketika aku berbalik dan ingin melanjutkan reorganisasi negosiasi dengan Nasional, tidak diduga Direktur Hardianto dari Nasional mengatakan kepadaku bahwa kalian berdua yang bertanggung jawab atas masalah ini, tidak masalah untuk membicarakan rincian kondisi sebelumnya, tetapi jika aku memiliki ide lain, aku harus menemukan kalian berdua. Karena ini aku harus menunda masalah ini, tapi semakin lama dibiarkan, semakin tidak menguntungkan bagi kita. Sampai hari ini, kalian berdua baru kembali. Jadi aku ingin kalian pergi lagi ke perusahaan Nasional dan bertemu dengan Direktur Hardianto. Untuk kenyamanan, aku juga berpaling ke Shanghai untuk bergabung dengan kalian. Denny tampak gemetar ketika berbicara, orang dapat membayangkan perubahan dramatis dalam hatinya. Aku bertanya-tanya, tetapi aku ingat bahwa perjanjian kerjasama yang kami tandatangani dengan perusahaan Nasional sangat bermanfaat bagi kita, mengapa kita harus mengubahnya? Denny berkata sambil tersenyum, tidak menyangka bahwa aku Denny adalah salah satu dari nama-nama terkenal di dunia, tetapi dimasukkan ke tempat kejadian pada masa tua. Sebenarnya kondisi perusahaan Nasional tentu saja sangat kaya, tetapi ada masalah dalam kelompok orang-orang yang ingin menggunakan kondisi yang telah kami negosiasikan untuk menghancurkan interior. Jika ingin mengubah situasi ini, tidak dapat membiarkan Nasional tunggu terlalu lama, jadi hanya dapat memilih untuk mengubah kondisinya. Bahkan jika kita membayar lebih, harus menghilangkan domba-domba hitam. Setelah Denny selesai berbicara, aku baru mengerti apa permasalahannya. Ternyata perusahaan grup Waring tidak sedamai yang kami kira sebelumnya, dan ada berbagai jenis perselisihan terbuka dan tertutup, misal perusahaan Tekno ZWK sebelumnya, beberapa direktur hanya memperjuangkan kekuasaan dan keuntungan. Karena kekuatan Denny masih ada di hari biasa, orang-orang yang bersembunyi di kegelapan tidak akan tahu. Tetapi sekarang sudah berbeda, kontrak menguntungkan yang kami tandatangani dengan Nasional berubah menjadi peluang bagi orang itu untuk menghancurkan perusahaan. Oleh karena itu pertama-tama kami harus menyelesaikan masalah kontrak terlebih dahulu. Aku dan Alex sama-sama tahu bagaimana caranya menegosiasikan kontrak pada saat itu. Weni. Aku tersenyum pahit, kami sudah lama menduga bahwa Hardianto bersedia bekerja sama dengan kami dengan persyaratan yang menguntungkan. Itu tidak lebih dari untuk menghargai Weni, tetapi sekarang kami akan mengubah persyaratan kontrak lagi. Bahkan jika itu baik untuk Nasional, Hardianto pasti akan kesal, jadi dia meminta kami berdua yang melakukan negosiasi. Orang lain mungkin tidak akan mengerti apa maksud Hardianto, tapi aku dan Alex berada di tempat, tiba-tiba saja kami mengerti niat Hardianto sebenarnya. Dia memiliki motif terselubung, dia peduli pada Weni. Orang ini ingin mengambil kesempatan, dia meminta Weni untuk beraksi, dengan demikian dia akan membantunya. Aku hanya bisa menghela nafas berat bahwa pusat perbelanjaan itu seperti medan perang. Kalimat ini benar-benar bukan hanya perkataan semata. Aku menggaruk pelipis dengan cemas, kemudian aku memberitahu Denny segala permasalahan dan pemikiranku. Aku mengatakan bahwa Weni hanyalah temanku. Dan kami malah tidak begitu senang malam ini. Denny berkata dengan heran, maksudmu, Hardianto memberitahuku untuk meminta kalian berdua menemui dia hanya untuk Weni. Betul, meskipun terdengar memalukan, tapi aku harus mengatakannya bahwa keterampilan negosiasiku dengan Alex sebenarnya tidak terlalu baik. Alasan mengapa Nasional setuju untuk bekerja sama dengan kita dengan syarat preferensial terakhir kali hampir seluruhnya adalah berkat beberapa kata dari Weni. Aku tersenyum pahit. Awalnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang masalah ini, jika perlu cukup aku dan Alex yang keluar untuk menghadapinya. Tapi sekarang permasalahannya melibatkan Weni, seolah-olah bertambah rumit. Denny terpaku di tempatnya. Tidak lama kemudian dia bertanya padaku, anak perempuan yang bernama Weni adalah gadis yang baru saja bersama denganmu tadi. Aku mengangguk. Betul itu dia, tetapi aku telah mengatakan hal yang salah, mungkin dia akan marah padaku dalam waktu yang lama.
Tapi kamu seharusnya tahu Denny, selama ini aku selalu melakukan segala sesuatu adalah untuk Elina. Jadi saat ini, jika aku pergi menemui Weni lagi, itu pasti akan membuat orang salah paham. Bisa jadi jika keluarga Gong mengetahui informasi itu, dia pasti akan mengirim orang untuk melaporkannya pada keluarga Bai. Aku menjelaskan bahwa meskipun keluarga Gong sekarang sudah memisahkan diri dari keluarga Bai, tetapi vitalitasnya sangat terluka. Jika dapat membuat Denny mengambil keputusan, mungkin itu adalah salah satu kesempatan yang baik. Melalui kejadian ini, aku juga memahami suatu kebenaran, meski usahaku sendiri tidak dapat membantu keluarga Gong, tetapi aku dapat meminjam kekuatan orang lain. Denny memejamkan mata dan merenungkan masalah ini, sementara aku berjalan perlahan-lahan ke Alex dan berbisik, jadi untuk apa kamu berterima kasih padaku tadi? Alex melirik Denny, baik terima kasih telah membantuku berbicara hal-hal yang baik, kalau tidak ayahku mungkin benar-benar akan mematahkan kakiku. Aku mengangkat bahu, kupikir masalah apa, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Alex mengedipkan matanya dan berkata, apa yang kamu lakukan pada Weni? Kenapa membuatnya kesal?